Ya, hari ini gue baru aja kelar nonton film yang memang terbilang cukup langka juga kalau bisa gue bilang ya men ya. Kenapa bisa gitu bang gitu ya? Karena cuma di film ini gue menemukan tiga elemen yang disatu padukan dan dirangkum jadi satu gitu ya men ya. Seperti misalnya ada elemen musik blues, drama sejarah, dan yang terakhir ada kisah vampir juga gitu ya men ya. Gila sih, gue masih terngiang-ngiang kalau ngomongin tentang vampir gitu ya men ya. Dan untuk filmnya sendiri yang akan gue review kali ini berjudul The Sinners. Things that I've seen. Oke, langsung saja gue akan bahas mengenai film ini sendiri, di mana film ini tuh mengambil latar waktu sekitar tahun 1930-an gitu ya, dan disutradari oleh Ryan Coogler, yang mana sang sutradara ini cukup terkenal namanya dan juga cukup mentereng juga kalau bisa gue bilang ya men ya. Dan juga film yang pernah ia sutradarai yaitu untuk yang pertama ini ya men ya, ada Creed, kedua ada Fruitvale Station, dan yang terakhir ini sih yang paling ditunggu apalagi sama para fans MCU yang ada di seluruh dunia ini, pastinya kaget juga di sini ya men ya. Ini dia. Ya, Black Panther ya men ya. Gila sih, gue masih terngiang-ngiang banget sampai sekarang gitu ya men ya, apalagi sama film-film Black Panther. Ya jujur sih gue sampai sekarang ini baru tahu gitu ya men ya, kalau Ryan Coogler ini pernah menyutradarai film Black Panther tahun 2018 sampai 2022 gitu ya men ya. Apalagi pas T'Challa itu bilang Wakanda Forever itu, aduh, sampai sekarang gue masih inget banget sih itu sama film ini ya men ya. Dan selanjutnya film ini juga dibintangi oleh aktor atau aktris yang cukup populer, kalau bisa dibilang cukup familiar banget lah di sini ya men ya. Di antaranya ada Michael B. Jordan sebagai Stick, dan selanjutnya juga ada Hailee Steinfeld sebagai Mary di sini ya men ya. Bayangin aja seorang Hailee Steinfeld, seorang musisi yang terjun ke industri hiburan sebagai pemeran film gitu ya men ya. Gue baru tahu sih di sini, dan bukan baru pertama kali sih dia ya men ya, melainkan sudah beberapa film yang udah dia bintangi, tapi gue baru tahu di sini ya men ya. Yang pastinya di sini gue sangat suka dari pemeran acting mereka berdua, yang mana nanti akan ada kejutan-kejutan yang sangat populer banget ya men ya. Bisa kalian nonton sendirilah nanti ya men ya. Dan selanjutnya di sini gue akan bacakan sebuah sinopsisnya di film ini, di mana film ini tuh menceritakan tentang dua bersaudara yang pulang ke kampung halamannya dari Chicago gitu, di mana sebelumnya mereka sempat punya rencana tuh ya untuk membuka sebuah bisnis bar atau bisa dibilang tuh tempat hiburan malam gitu. Akhirnya mereka berdua membagi tugas, dan tugas dari mereka berdua ya biasalah sibuk menyiapkan semuanya untuk grand opening nanti gitu. Singkat cerita, pada saat mereka mulai buka sebuah barnya, ternyata ada sesosok vampir yang ingin mengganggu mereka dan ingin meneror mereka di sini ya men ya. Dan dari situlah muncul pertanyaan besar dari kalian semua, apakah Smoke dan Stick berhasil membasmi vampir tersebut? Untuk itu bisa langsung kalian tonton sendiri, karena seperti biasa gue nggak bisa spoiler di sini ya men ya. Dan lalu selanjutnya untuk film yang bisa gue berikan, dimana gue sangat suka gitu ya sama jalan ceritanya di film ini, dimana film ini tuh menghadirkan beberapa komponen-komponen yang cukup signifikan, dan gue suka gitu sama treatment-treatment yang dihadirkan di film ini. Jadi gue ngelihat ini tuh kayaknya salah satu film yang akhirnya gue ketemu lagi sama film seperti ini gitu, yang mana film ini tuh adegan demi adegannya bisa menceritakan backstory dua karakter utamanya yang berbeda di sini, tapi tidak secara langsung mereka harus pakai perantara gitu ya. Perantaranya itu adalah interaksi si karakter utamanya dengan karakter-karakter sampingannya gitu. Dan juga dari segi dialognya itu juga dijelasin tidak secara langsung gitu. Jadi kayak kita disuruh menebak dulu nih gitu ya men ya. Kayak si Smoke ini ketemu ini, si Stick ketemu ini, dan orang yang ngobrol sama Stick itu obrolnya apa gitu ya men ya. Sampai pada akhirnya mereka tuh kebentuk gitu. Jadi konsepnya itu gak berfokus pada masa lalu aja gitu ya. Kita masih difokuskan untuk melihat adegan yang berlatar sekarang, dan kita sebagai penonton pastinya memahami lah, oh jadi gini jalan ceritanya, oh ternyata mereka punya masa lalu yang kelam gitu. Itu semua kita bisa nikmati, dan pastinya cukup paham lah dengan alur ceritanya yang disajikan gitu ya men ya. Dan selanjutnya yang gue suka juga di film ini jelaslah datang dari acting para pemerannya itu sendiri gitu ya, yaitu Michael B. Jordan, dimana kalau kita bisa tahu Michael B. Jordan ini sangat totally off the box aja dalam segi actingnya kalau bisa gue bilang ya men ya. Ya walaupun konsep ceritanya di film ini tuh agak sedikit berat, tapi gue akui sih bahwa actingnya itu dapat banget di sini. Apalagi gue ngelihat di film ini tuh dia tuh jadi dua karakter yang berbeda gitu ya, seperti halnya ketika jadi Smoke sifatnya lebih ke leader,
lebih logis dan lebih ke bisnismen lah kalau bisa gue bilang. Sedangkan untuk karakter Steak-nya, dia kayak lebih ke versi kalemnya gitu, lebih santai dan lebih sedikit kaku lah kalau bisa gue bilang ya men ya. Dan dari dua karakter itu jelas gue suka banget untuk segi aktingnya, dia sangat keren banget di sini, apalagi set waktu yang digunakan sekitar tahun 1930-an itu sangat klop banget kalau bisa gue bilang ya men ya. Dan wajar lah kalau dari segi cerita itu alurnya kayak begini gitu ya men ya. Dan untuk yang terakhir gue bakalan ngomongin tentang kombinasi maut antara visual serta audionya, itu bener-bener bikin gue puas banget gitu ya men ya. Apalagi ketika kita masuk di momen-momen yang sedikit menegangkan, kombinasi audionya tuh sangat pas dan itu mewakili ekspektasi gue banget gitu. Musik di film ini tuh brilian banget secara timing gitu ya. Jadi gue bener-bener puas dan seneng banget sama visualnya gitu. Dan untuk tampilan sinematografinya juga terbilang pas. Gue seakan-akan merasa fantasi serta imajinasi gue bisa dimasukin di sini. Apalagi ketika kita ngerti tuh adegan, kita pasti spontan bilang, wah gila, ini padahal film ini susah banget gitu ya men ya. Dan pastinya itu keren banget menurut gue ya men ya. Dan selanjutnya mungkin rating yang bisa gue berikan untuk filmnya sendiri mungkin 1 sampai 10 gue bisa kasih di angka berapa ya men ya, 8 lah untuk film ini ya men ya. Karena memang secara plot twist serta adegan-adegan yang ditampilkan cukup segmented dan terkesan jump scare-nya itu sangat-sangat worth it lah kalau menurut gue ya men ya. So jadi mungkin cukup sekian dulu review yang bisa gue berikan pada film Sinners kali ini. Buat kalian semua yang punya pendapat-pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar di bawah dan berikan apa saja pendapat-pendapat kalian tuh di kolom komentar di bawah gitu ya men ya. So seperti biasa kita kembali lagi minggu depan, gue Gufron dan